Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube aku JJL Manan. Makasih buat kalian yang udah nungguin video-video dari aku. Aku ngucapin makasih banyak. Sebelum aku memulai video ini, aku minta tolong kepada kalian semua, jangan lupa klik like, share, dan subscribe karena itu sangat penting banget buat aku. Itu merupakan dorongan biar aku makin semangat lagi bikin konten selanjutnya. Oke, di video kali ini sesuai ulasan sebelumnya, aku bakal masih ngebahas tentang CMO ya, atau aku bakal ngebahas tentang ini, prinsip dasar 5C perusahaan finansial atau bank ya, peninjauan tadi. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang prinsip 5C peninjauan kredit dari bank atau leasing. Banyak sekali nasabah yang bingung gitu, kenapa berkali-kali gitu kredit saya ditolak, padahal usaha saya udah bagus gitu, effort saya yang saya keluarkan agar saya mendapat pinjaman udah bagus, tapi kenapa tetap saja permohonan saya ditolak oleh bank? Hal itu kenapa bisa terjadi? Padahal agunan saya besar, jaminan saya luas, tetapi kenapa kredit saya tetap saja ditolak oleh bank? Banyak sekali hal keluhan atau masalah yang dikeluhkan oleh para nasabah. Padahal usahanya udah bagus, tetap saja masih ditolak oleh pihak bank. Karena dalam pemberian kredit, bank itu tidak sembarang memberikan pinjaman kepada semua orang. Bayangin nih, kalian ngeminjemin uang sama orang yang gak kalian kenal sebelumnya. Emang kalian mau? Gak akan mau kan? Tapi di sini bank berbaik hati meminjamkan uang kepada orang yang belum mereka kenal. Jadi di sini bank akan selalu berhati-hati karena uang yang mereka pinjamkan, uang yang mereka salurkan itu bukan milik bank, tetapi milik masyarakat yang mana mereka itu menabung di bank, kemudian uang itu dialokasikan untuk para peminjam gitu. Istilahnya ini deh, nasabah mau nabung, kemudian kan ada gitu dana besar di bank, kemudian uang itu dipinjamkan gitu, berikut dengan bunganya gitu, meskipun bunganya nggak besar ya. Maka dari itu, karena uang yang disalurkan itu adalah uang masyarakat, otomatis bank itu nggak akan meminjamkan kepada peminjam yang macet atau sering nunggak. Jadi bank itu mempunyai 5 prinsip dasar yang menjadi tolak ukur peninjauan saat bank akan memberikan pinjaman. Nah, dalam dunia finansial atau dunia finance ya, hal ini disebut dengan 5C ya. Nah, 5C itu apa saja sih? Yang pertama itu ada karakter. Yang kedua ada capacity, yang ketiga ada capital, yang keempat ada collateral, dan sama yang kelima ada condition. 5 hal ini akan menjadi tolak ukur penting yang menjadi peninjauan bank saat akan meminjami para nasabah. Lanjut aja langsung yang pertama. Apa itu karakter ya? Jadi karakter itu karakter kita, itu sifat kita di mata orang-orang sekitar kita itu dikenal sama pribadi yang bagaimana? Apakah peminjam tersebut rajin beribadahkah? Apakah peminjam tersebut tidak suka menipu, tidak suka bermain judi, tidak mempunyai arisan-arisan yang nunggak? Otomatis kan dikenalnya peminjam itu adalah pribadi yang bagus. Hal itu sangat penting bagi analis kredit. Sejauh mana analis bisa mencari tahu karakter dari peminjam tadi gitu. Jadi di sini analis mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya tentang si calon peminjam tadi. Apakah dia mempunyai karakter dan sifat yang bagus? Kalau misalnya ya baik, kita akan meninjau yang tahap selanjutnya. Number 2 ada capacity. Apa sih itu capacity? Kapasitas, atau kita sebutnya adalah kemampuan. Bagaimana si calon peminjam, apakah dia memiliki kemampuan dalam menjalankan usahanya itu bagus? Bagaimana si calon debitur itu menjalankan usahanya? Misalkan ada si calon peminjam itu mempunyai usaha minyak hasil bumi ya, otomatis kita tahu gitu, si peminjam tadi bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. Apakah dia tahu susut dan naiknya tentang usaha tersebut? Misalkan dia tahu ya, it's okay, itu bagus. Itu tentang kapasitinya dia, kapasitas atau kemampuan dia dalam menjalankan bisnisnya tadi.
Yang ketiga ada kapital, yang mana kapital itu artinya adalah modal. Jadi di sini bank itu bukan semena-mena memberikan, tetapi bank itu hanya menambahkan saja. Jadi meminjamkannya itu dalam bukan tahap dari nol banget, tapi bank itu hanya menambahkan. Misal kita akan mengambil kredit suatu motor ya, yang harganya 25 juta. Kita nggak bisa dong mengambil motor tersebut dengan hanya modal 0 rupiah. Kita ketika mau mengambil motor tersebut, kita harus memiliki modal. Misalnya gini, harga motor 25 juta. Misal kita mau DP 10 juta, otomatis kekurangannya berapa? 15 juta. Uang yang akan diberikan bank kepada kita itu sebesar 15 juta atau lebih ya misalnya. Nah, itu tadi. Jadi di sini bank itu bukan memberikan ya, tetapi bank di sini hanya menambahkan. Jadi modal kalian tuh dilihat gitu. Misalkan kalian mau membangun suatu perusahaan besar yang mana modal kalian hanya 100 juta gitu, bank itu akan menambahkan lagi dengan 100 juta. Jadi effort usaha kalian yang awalnya modalnya kalian tuh 100 juta ditambah dari modalnya si bank adalah 100 juta, maka modal yang kalian miliki sekarang adalah 200 juta. Jadi di sini perlu kita ketahui ya, kalau bank itu hanya menambahkan, bukan memberikan dari 0 rupiah, itu bukan. Tapi bank itu melihat modal kalian tuh sejauh mana. Yang keempat ada kolateral atau jaminan ya, atau agunan kita sebutnya. Jadi misalnya gini, jadi agunan tadi bisa berupa sertifikat atau surat tanah atau BPKB. Jadi bank itu mempunyai hak gitu. Misalkan sewaktu-waktu di kedepannya ya, naudzubillah banget, si peminjam itu bermasalah gitu. Jadi bank itu masih memiliki hak untuk mengambil tadi. Makanya kenapa bisa ada rumah-rumah yang disita. Itu biasanya selanjutnya itu kayak mereka itu kurang mampu untuk melunaskan atau macet, makanya si bank itu berhak dong untuk menyita bangunan tersebut karena mungkin si peminjam tadi bermasalah dalam proses peminjamannya. Yang kelima ada condition atau kondisi. Jadi misalkan ya dari tahap 1 sampai ke 4 itu udah pada bagus semua, itu gets worth it banget ya untuk dipinjamin. Tetapi ketika conditionnya kita lihat nih, conditionnya bagus nggak? Misalkan ada peminjam itu pengusaha karet, yang kita tahu mungkin ya, kalau karet itu harganya lagi rendah, kemudian kan menjadi tolak ukur pihak bank tadi atau leasing untuk berhak gitu, mau minjamin atau enggak sih gitu, mau minjamin enggak, kan misalnya harganya lagi ngedown gitu kan, agak gimana gitu ya ketika mau meminjamkan sama yang belum pasti buat penghasilan tiap bulannya. Misal lagi nih, ada peminjam tukang bisnis baju ya, jualan baju, bisnis sukses banget. Apalagi misal 2 atau 3 bulan sebelum lebaran itu dia minjamnya. Otomatis si pihak bank ya, dia tuh akan meninjau gitu. Dia adalah penjual baju yang sukses. Yang mana ketika 2 atau 3 bulan mendatang itu akan jatuh tempo lebaran, peminat atau pembelanja baju itu sangat banyak. Otomatis itu adalah peluang yang sangat bagus karena ini merupakan nasabah atau debitur yang insya Allah akan baik, akan membayar tagihannya tepat waktu dan tidak akan macet-macet. Nah, menurut aku kayak gitu sih 5C. Jadi kalau yang paling utama dari peninjauan 5C itu tetap nomor 1 ya, karakter. Makanya jadikanlah dirimu orang yang baik hati apa adanya tanpa dibuat-buat. Kalian harus baik hati kepada semua orang biar orang itu juga bisa memahami bahwa kalian tuh memiliki karakter yang baik. Siapa tahu ketika kalian ingin meminjam uang di bank, ketika bank itu meninjau kalian itu memang dikenal orang yang baik gitu. Makanya bank itu nggak salah pilih untuk meminjami kalian. Itu sih prinsip 5C yang menjadi tolak ukur bank tadi. Oh ya, kalau ngomongin kalau biasanya si CMO itu ketika bertemu dengan si calon peminjam ya, dia itu cuma meminta KK dan KTP. Tapi untuk yang 5C tadi biasanya itu akan diobrolkan melalui mouth to mouth. Jadi talking each other gitu loh, nggak usah di tahap 1 karakter 2 kayak gitu, nggak perlu, tapi langsung aja kayak ngobrol aja sejauh mana. Nah itulah
peran komunikasi yang penting dilakukan oleh seorang CMO ya untuk meninjau gitu sebelum pihak bank memberikan pinjaman kepada si debitur tersebut. Nah, itu aja sih penjelasan aku tentang prinsip 5C yang ada di dunia finance atau perusahaan leasing. Itu aja, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. See you in next video.